Assalamualaikum sahabat-sahabatku. Coba tebak, ini paket tanaman apa? Ini adalah paket tanaman keladi. Tetapi keladinya bukan keladi yang besar, keladi-keladi yang masih kecil. Penasaran? Yuk kita lihat bareng. Karena saya sudah sering order keladi-keladi kecil di tempat ini, makanya saya tidak ragu lagi untuk order berikutnya. Bentuk kemasannya lucu ya, seperti boneka-boneka mainan yang dipajang di etalase toko. Saya order 3 varian dan dapat bonusnya 1 varian. Terima kasih seller. Jadi saya nambah 4 varian baru sekarang. Terima kasih seller. Sebelum saya lanjutkan, untuk sahabat-sahabat yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya ya untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan konten-konten saya yang baru. Terima kasih. Dan untuk sahabat-sahabat yang sudah setia menonton channel saya ucapkan terima kasih juga. Semoga kalian sukses, selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sahabat-sahabat, ini adalah bibit-bibit keladi kecil yang sudah 3 hari dalam perjalanan. Alhamdulillah, sampai di rumah masih segar. Kemasannya ini terbuat dari plastik. Biasanya untuk kemasan puding, dan tutupnya menggunakan gelas plastik transparan. Ini sangat aman. Sekarang kita cek isinya yuk. Nah, yang warna pink ini adalah keladi Pinky Boy. Meskipun masih kecil, warna pinkinya sudah kelihatan. Yang ini tampak masih segar dan sehat. Kemasan penutupnya ini mudah sekali dibuka. Tinggal mengkaternya saja untuk membuka plakbannya. Nah, yang ini namanya hybrid raspberry. Warna daunnya didominasi warna putih dengan bercak-bercak merah. Dan yang ketiga ini namanya arini. Meskipun masih kecilnya berwarna agak hijau, tapi nanti kalau besar bisa berwarna merah. Ini juga sehat. Dan di kemasan yang keempat, ini adalah bonusnya. Namanya keladi galaksi. Kalau keladi galaksi, daunnya didominasi oleh warna hijau dan ada bercak-bercak putihnya. Keladi jenis ini biasanya lebih cepat besar daripada yang 3 lainnya. Inilah tampilan setelah tutupnya semuanya dibuka. Saya membeli bibit-bibit keladi yang masih kecil seperti ini karena punya kepuasan tersendiri bisa membesarkan dari mulai yang kecil. Selain itu, harganya juga lebih murah. Apalagi hampir semua jenis tanaman hias harganya turun. Tidak seperti saat masa lockdown saat menyebarnya COVID-19. Semua orang mencari kesibukan di rumahnya masing-masing untuk menanam tanaman hias. Sehingga permintaan tanaman hias begitu tinggi. Jadi mahal deh harganya. Nah, mumpung harganya turun, saatnya mengkoleksi tanaman hias yang diinginkan. Tempat medianya ini ditutup rapat dengan plakban, supaya aman dijungkir balikan pada saat pengiriman. Tapi membukanya harus hati-hati, supaya tidak mengenai batang tanaman. Sekedar info nih untuk sahabat-sahabat yang suka menanam, untuk harga tanaman hias, jenis apapun, saat ini harganya sudah pada turun. Paling gampang sih kalau saya bisa melihat di toko online.
Seperti tanaman-tanaman ini, saya order dari Shopee. Beberapa koleksi keladi saya yang lain, ada yang saat saya mendapatkannya, daunnya masih selebar kuku jari. Tapi alhamdulillah, setelah 1 tahun dalam perawatan saya, daunnya semakin banyak dan ukurannya sudah semakin besar. Cuman memang tidak besar sekali. Besarnya atau lebarnya daun kira-kira 4 kali dari lebar pertama kali saya mendapatkannya. Tapi kelebihannya, daunnya bisa tumbuh lebih banyak. Untuk yang hobi menanam, insya Allah telaten dalam merawatnya. Setelah lakbannya dibuka, masih ada tisu untuk menjaga kelembaban media tanamnya. Selain itu, supaya tidak tumpah. Makanya, tanaman yang dikirimkan tetap sehat dan segar. Media tanam yang dibawakan ini biasanya terdiri dari sekam bakar dan ditutup sedikit dengan moss atau lumut kering. Amazing kan ya? Tanaman sekecil ini dikirimkan berhari-hari di perjalanan tetap segar. Sekarang kita buka yang hybrid Raspberry Moon. Karena sudah tahu caranya mengemas dari kemasan yang pertama, makanya pas kemasan ini saya tahu cara efektifnya. Bagaimana untuk membuka kemasan? Tinggal dipotong memutar saja plakbannya supaya bisa terlepas. Kemudian baru dipotong plakbannya dari pangkal batang sampai ke tepi gelas. Nah, tinggal diangkat deh plakban penutupnya. Habis itu, angkat juga tisu pelindungnya. Seperti ini. Untuk yang hybrid raspberry ini, tampaknya rumpun, jadi lebih dari 1 tanaman. Alhamdulillah, tampak rimbun jadinya. Sesudah dibersihkan semua kemasan-kemasannya, jadinya seperti ini. Pada bagian bawah kap medianya ini sudah terdapat lubang-lubang, sehingga bisa dijadikan sebagai fungsi pot juga. Biasanya saya akan menggantikan potnya ini setelah 3 bulanan. Setelah akarnya banyak dan daun-daunnya sudah mulai berkembang. Karena di bawah wadah medianya ini sudah berlubang-lubang, jadi perawatan setelah unboxing ini juga lebih mudah. Kalau saya tinggal diletakkan pada tatakan yang berisi air dan mengandung vitamin B1. Kalau baru pertama kali datang seperti ini, mengandung vitamin B1 itu wajib. Supaya tanamannya tidak stres. Dan air yang berisi nutrisi ini bisa menyegarkan tanaman kembali. Dan air yang ada di tatakannya nanti diganti setiap 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Supaya tidak terjadi pembusukan, juga sarang nyamuk. Dengan tatakan ukuran 12 inch, cukup untuk 4 tanaman yang baru datang. Untuk keladi-keladi jenis lain, saya sedang menyungkupnya supaya lebih segar. Di sini saya menyungkup menggunakan gelas-gelas plastik bekas maupun botol-botol bekas. Manfaat sungkup, daun yang lama tidak mudah kuning dan mati, sedangkan daun-daun baru terus bermunculan, sehingga daunnya akan tampak rimbun. Selain itu, daun-daun yang ada di dalamnya tampak lebih segar. Untuk mengisi tatakan tanaman baru, saya menggunakan 1 botol air ini ditambah 5 tetes vitamin B1. Setelah dikocok rata, baru dituangkan pada tatakannya.
Untuk sementara, saya akan membiarkannya terbuka. Tapi kalau daunnya mulai ada yang menguning atau satu persatu jadi rontok, saya akan segera menyungkupnya supaya lebih segar seperti teman-temannya yang lain. Ini contohnya yang saya sungkup, saya buka ya. Tanamannya jadi lebih segar karena kelembabannya lebih terjaga. Dua-duanya ini bibit keladi Ridge of Thai. Warna merahnya sudah mulai kelihatan karena terpapar sinar matahari langsung. Kekurangannya terkena sinar matahari langsung, pada tatakannya maupun medianya jadi gampang berlumut. Tapi itu tidak masalah karena lumutnya tinggal dibersihkan. Nah, yang ini adalah lemon blastnya Florida Cerise. Asalkan air pada tatakannya diganti maksimal 3 atau 4 hari sekali, tanamannya aman karena airnya tidak ada pembusukan. Dan yang ini adalah keladi tembikai. Daunnya bulat-bulat. Beda dengan jenis-jenis yang lain bentuknya love. Dan sungkupan yang ini adalah untuk jenis saikul atau cat tumpah. Di tempat saya, cat tumpah ini cepat sekali besarnya dibandingkan dengan jenis-jenis yang lain. Saya nggak tahu nih, apa karena memang jenis tanamannya atau memang medianya yang cocok. Dan yang ini adalah white jaguar daun ganda. Kadang-kadang ada daun gandanya yang keluar, kadang-kadang juga tidak. Seperti ini daun gandanya. Jadi satu tangkai ada 2 daun, dan daun yang di paling bawahnya lebih kecil daripada daun utamanya. Nah, yang ini jenis keladi New Wave. Yang ini pernah dorman. Setelah tumbuh sedikit, kemudian saya sungkup, hasilnya jadi sangat rimbun. Jadi lucu deh, kecil-kecil daunnya banyak. Saya masukkan ke dalam potongan botol yang bawahnya saya lubangi. Kemudian medianya hanya saya isi dengan cacahan batang-batang tanaman. Nah, sahabat-sahabatku, kiranya itu dulu ya tentang keladi-keladi imut saya. Semoga tanaman keladi-keladi kecil saya ini bisa tambah besar, subur, dan sehat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.